Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk penulisan PKM, program kreativitas mahasiswa, di mana tujuan dari kegiatan ini nanti harapannya semua mahasiswa bisa menghasilkan produk proposal yang bisa diunggah ke proposal PKM dan persiapan untuk melaksanakan kegiatan PIMU di tingkat universitas. Baik, para mahasiswa, di sini nanti ada beberapa materi yang akan coba saya sampaikan. Mohon nanti dari materi ini, karena ini memang pelaksanaannya secara online, jadi mohon materi ini disimak dengan baik, segera melakukan aktivitas membuat sebuah proposal, dan nanti dari proposal ini diharapkan nanti bisa dilanjutkan ke tingkat universitas. Baik, para mahasiswa peserta program sosialisasi PKM, di sini langsung saja coba saya share screen materi yang akan saya sampaikan. Baik, akan kita mulai. Di pengantar, mungkin mahasiswa ada beberapa yang sudah memahami bahwa program kreativitas mahasiswa ini sebenarnya banyak skim yang bisa diambil oleh mahasiswa pengusul. Nah, saya sebut istilah pengusul karena nanti mahasiswa yang berkewajiban untuk mengusulkan proposal. Nah, perlu kami sampaikan di sini kenapa program ini dilakukan. Sebenarnya dari fakultas, terutama ini dari Ibu Sofi selaku wakil dekan, menyampaikan bahwa ada surat edaran dari rektor bahwa setiap mahasiswa wajib membuat atau mengusulkan proposal PKM. Nah, karena ada aturan itu, maka harapannya semua peserta yang mengikuti acara sosialis ini segera membuat proposal PKM. Nah, untuk itu perlu kami sampaikan bagaimana sistematika dan lain sebagainya sehingga nanti kalian bisa tepat, minimal tahulah gambaran, oh PKM ini seperti ini. Nah, baik, mungkin sebelumnya sudah ada materi dari Bu Yulis ya tentang program PKM. Jadi ada 5 skim dalam PKM itu. Di sini saya akan mencoba menyampaikan 2 skim dari program kreativitas mahasiswa. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa aturan mahasiswa untuk bisa mengakses atau mengusulkan proposal PKM ini ada aturannya. Mohon diperhatikan dengan benar, disimak dengan benar, karena kalau kriteria ini tidak dipenuhi, maka secara otomatis mahasiswa tidak bisa mengakses. Nah, apa saja ketentuannya kita perhatikan. Yang pertama, pengusul PKM itu adalah dari kelompok mahasiswa aktif D3 dan S1. Nah, di sini perlu diingat, dan S1 ini maksudnya D3 dan S1 berarti D3 itu bisa
bertim dengan mahasiswa S1. Harapannya nanti saling silang, gitu ya. Jadi aktif dalam artian mahasiswa pengusulnya tidak sedang masa cuti, tidak sedang masa yang lain sebagainya, masa mengambil terminal mungkin ya, atau sedang dalam drop out. Nah ini tidak bisa, maka statusnya harus aktif. Yang kedua, anggotanya minimal 3 sampai 5 orang. Nah, dari nama pengusulnya ada ketua, anggota, dosen harus lengkap. Nah, yang keempat, bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua dan anggota. Jadi bidang kajian yang akan diusulkan, nah begitu ya, berarti harus sesuai bidang keahlian. Kalau memang dari Fikes atau memang ketuanya dari contoh dari teknik atau pertanian ya harus sesuai dengan itu bidang keilmuan. Judul yang diajukan harus sama. B. Selanjutnya, pengusul dari prodi berbeda atau sama dalam satu perguruan tinggi. Jadi pengusul bisa dari program studi sama, berarti bisa dari keperawatan semua atau berbeda. Jadi tidak ada masalah, berbeda atau sama dalam satu perguruan tinggi. Silakan. Tapi ingat, di sini perlu diingat bahwa pengusul itu harus ini kalau disarankan ini salah ya, seharusnya minimal 2 angkatan berbeda. Jadi dalam satu kelompok itu tidak boleh satu kelompok satu angkatan yang sama tahun 19 itu tidak boleh. Nah, minimal satu anggota dari angkatan yang berbeda. Berarti bisa NIM 17 atau 18. Nah, harus angkatan yang berbeda. Pendanaan 5 sampai 12,5 juta dan jumlah halaman maksimal adalah 10. Nah, ini adalah ketentuan umum. Jadi sebelum melakukan pengusulan proposal maka kriteria ini harus dipenuhi dulu. Kalau tidak dipenuhi maka tidak bisa. Gitu. Oke, tidak bisa. Jadi mohon dilaksanakan dengan benar ketentuan ini. Baik, selanjutnya ini ketentuan umum penulisan, mohon juga dicermati huruf yang digunakan Times New Roman, ukuran 12, jarak spasi 1,15, ukuran kertas A4, margin kanan kiri bawah, dan sebagainya. Nah ini mohon nanti disesuaikan. Selanjutnya kita mulai masuk ya, para peserta sosialisasi dan pelatihan PKM ini. Kita masuk ke skim yang pertama yaitu PKM kewirausahaan. Nah, ini terkhususkan siapa nanti bagi mahasiswa atau kelompok yang akan membuat PKM kewirausahaan. Mohon aturan-aturan ini diperhatikan dengan benar. Ya, kita coba cek apa saja aturan dari PKM kewirausahaan. Baik, kita mulai masuk. Nah, perlu kami sampaikan bahwa PKM kewirausahaan itu ada pencirinya. Jadi ada hal yang harus diperhatikan karena setiap PKM itu punya ciri-ciri sendiri. Kalau penelitian pasti ada cirinya, ya pengabdian pasti ada. Nah, sekarang kita bahas PKM kewirausahaan. Ini mohon diperhatikan dengan benar, jangan sampai nanti seharusnya mengisi yang dibuat judulnya kewirausahaan, isinya ternyata PKM pengabdian. Nah ini ya salah, begitu ya, salah. Jadi mohon diperhatikan dengan benar. Baik, yang pertama, dalam membuat proposal PKM kewirausahaan, di dalam proposal itu harus menunjukkan keterampilan dalam berwirausaha. Jadi ditunjukkan secara jelas usahanya apa, ya, produk yang dihasilkan apa, modalnya berapa, biaya produksinya berapa, pengemesannya berapa, pemasaran berapa, sampai dengan labanya berapa. Nah, kenapa harus ada seperti itu? Karena ciri khas dari PKM kewirausahaan adalah profitable, ada untung di dalamnya. Harus ada untung di proposal itu. Ya namanya kewirausahaan, buat proposal malah rugi. Nah ini ya malah ngapain ya mengajukan proposal kewirausahaan. Mengajukan proposal
malah rugi ya. Maka harus menunjukkan untung. Ya. Terus yang kedua, ada komoditas usaha yang ditawarkan. Nah, maksudnya apa? Komoditas usaha ini ya bisa berbentuk wirausaha yang berbentuk barang. Barang ini maksudnya kalian membuat sebuah produk, dipasarkan, terus untung. Nah, itu barang. Kalau jasa, boleh jasa. Mungkin jasa apa ya? Jasa pembuatan ini menjual jasa antar jemput. Nah, jasa ini juga boleh. Jual beli online. Nah, itu jasa. Jadi boleh itu dibuat sebuah PKM kewirausahaan. Jadi tidak harus barang, jasa juga boleh lah. Sekarang ciri yang ketiga, pemeran utama. Maksudnya apa pemeran utama di sini? Maksudnya pemeran utama ini siapa sih yang berhak mengakses PKM kewirausahaan itu? Jawabannya adalah mahasiswa. Namanya saja PKM untuk mahasiswa, berarti yang harus untung, yang punya profit, yang punya usaha adalah mahasiswa, bukan masyarakat atau mitra. Jadi nanti karena saya tidak punya usaha ini Pak, saya menggandeng usaha milik bude saya contohnya. Terus yang untung bude saya, loh ini tidak boleh. Disarankan boleh. Jadi ceritanya boleh kalau begini. Saya ini tidak punya usaha Pak, sehingga saya belajar ke bude saya, sehingga saya membantu dalam proses marketingnya, sehingga saya juga mendapatkan untung dari situ. Itu boleh. Karena boleh kita bermitra. Nah, syaratnya kalau kita bermitra, maka di dalam lampiran proposal harus ada bukti kerjasama dengan mitra. Nah, gitu ya. Ya, ini sistematika proposal. Silakan bisa dilihat. Ini adalah aturan baku peserta sekalian, mulai dari halaman sampul, pengesahan, daftar isi. Lah, sekarang kita coba preteli satu-satu ya, mulai dari bab 1 pendahuluan. Nah, di PKM kewirausahaan ini ada pencirinya di bab 1. Nah, ini biasanya menjadi ini ya, apa namanya, menjadi dasar atau landasan penilaian awal proposal ini berkualitas atau tidak. Maka bisa dilihat dari pendahuluan. Ya. Yang pertama, alasan apa kalian mengambil usaha itu jelaskan di sini. Terus bagaimana peluang usaha ini ke depan? Layak tidak? Ya, layak tidak usaha ini? Nah, maksudnya begini. Kalau kita ngomong bab 1 ini alasan kenapa mengambil itu dan bagaimana peluang usaha. Berarti contoh begini. Sekarang yang lagi ngetren itu adalah usaha reseller. Contoh ini reseller karena tidak memerlukan banyak biaya ya reseller. Jadi ada produk, kita membantu menjualkan, kita mengambil untung dari situ. Maka kalau kita melihat latar belakang di situ, apa alasannya produk atau program reseller itu menjadi sebuah komoditas usaha? Itu jelaskan di situ. Dan yang kedua, peluang usaha. Kalau melihat itu bagaimana peluang usaha itu? Bisa berlanjut tidak? Profit tidak? Disukai masyarakat tidak? Dibutuhkan masyarakat tidak? Nah, itu di bab 1. Ya. Sehingga kalau kita ngomong peluang, maka tidak bisa lepas dari layak atau tidak. Nah, layak. Layak itu berarti begini. Kalau kita menilai orang, orang ini layak untuk diperhitungkan. Nah, berarti barang atau orang itu punya kualitas bagus, digunakan juga tepat, harganya murah, itu layak. Ya, layak. Kalau contoh kemasan barang itu ya yang dikatakan layak, kemasannya menarik, ya ada izin badan POM-nya, ada masa kadaluarsanya, nah itu kan layak. Jadi layak. Produk itu, usaha itu layak untuk diperhitungkan. Nah, di bab 1 harus sudah seperti itu.
ya harus sudah seperti itu. Dituangkan di situ bahwa usaha kalian itu benar-benar punya peluang yang sangat bagus, layak untuk diperhitungkan di pasaran, dan ini mempunyai nilai profit, untung, ya namanya layak, peluangnya juga bagus, dan sebagainya. Lah ini di bab 1. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bab 2. Sebentar. Baik, kita lanjut ke bab 2. Di sini ya, baik, kita lanjut ke bab 2. Tadi kalau di bab 1 itu sudah jelas bahwa harus ada peluang usaha itu layak, terus alasannya kenapa usaha itu dilakukan. Maka bab 2 akan nyambung dengan bab 1. Kita di bab 2 ini berisi konteksnya apa? Menggali kondisi lingkungan, potensi sumber daya alam dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi dan profit. Nah, di bab 2 ini nanti lebih spesifik ya. Jadi contoh begini, potensi sumber daya alam. Kalian pengen membuat usaha keripik pisang, contoh ya. Akan mengembangkan usaha keripik pisang, diversifikasi menjadi berbagai macam olahan, mulai dari sele, mungkin jus atau sebagainya. Maka kita harus melihat kondisi lingkungan, potensi sumber daya alamnya. Jadi kalian kalau mau membuat aneka macam olahan pisang, maka di daerah tersebut harus banyak bahan baku yang bisa didapatkan. Nah, gitu ya. Kalian membuat usaha pisang, tapi di daerah tersebut penghasil singkong. Lah ini kurang bagus ini untuk keberlanjutan usaha. Nggak bisa. Oh Pak, kan enggak masalah, karena saya biasa ngambil pisang mungkin ke Malaysia begitu. Wah, ini kan ya membengkak nanti biaya ongkos dan lain sebagainya. Nah, maka ini harus dipertimbangkan. Jadi kondisi lingkungan, sumber daya alamnya bagaimana, mendukung tidak dengan usaha kalian. Nah, begitu. Yang kedua, peluang pasar. Produk itu nyambung ya dengan bab 1, kelayakan usaha itu pasti sangat linear dengan peluang pasar. Dan analisis ekonomi. Jadi Mas Mbak, ini nanti di bab 2 mohon diuraikan analisis ekonominya bagaimana. Jadi apakah memang setelah kalian melakukan analisis ini dihitung nanti, ya analisis hitung, kalau saya membuat usaha ini dengan modal sekian, dengan pengeluaran sekian, untung tidak. Nah, ini gambaran umum rencana usaha. Ya, gambaran profitnya bagaimana. Kalau bisa profit itu dihitung per hari. Kalau per hari produknya sekian, terjual sekian, saya untungnya sekian. Nah itu rinci di bab 2. Jadi jelaskan tentang itu. Nah ini sistematika proposal untuk bab 3, metode pelaksanaan. Jadi di metode ini jelaskan tahapan pekerjaan sampai dengan tujuan program tersebut tercapai. Jadi mulai dari tahapan awal apa, mungkin tahapan pembuatan atau intinya proses, ceritakan di sini proses ya sampai tujuan itu tercapai. Biaya dan jadwal ini bisa dilihat ini ya. Selanjutnya ini yang kedua adalah PKM pengabdian kepada masyarakat. Baik para peserta yang saya banggakan, ini mohon menjadi perhatian karena ini sudah masuk skim yang kedua yaitu PKM pengabdian, maka nanti mohon jangan bingung
Tadi kewirausahaan itu pencirinya apa? Harus ada profit, keberlanjutan usahanya harus jelas, kelayaan produk dan lain sebagainya. Maka di PKM pengabdian pastinya berbeda pencirinya, nah, gitu ya. Apa pencirinya? Kita lihat. Nah, ini karakteristiknya. Yaitu program bantuan IPTEK. Nah, jadi kalau di PKM kewirausahaan adalah menampilkan bahwa mahasiswa bisa berusaha dan untung, kalau di sini tidak ada usaha-usaha. Intinya kita memberikan IPTEK kepada siapa? Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Jadi mahasiswa benar-benar mengabdi. Ya, mengabdi. Ya, jadi apa yang diabdikan? Ya IPTEK. Apa itu ya? Mungkin dari mahasiswa salah membentuk sebuah kader posyandu, memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan dan sebagainya. Itu adalah IPTEK. Ya. Terus karena ini karakteristik PKM pengabdian, maka harus ada mitra wajib. Namanya mengabdi itu harus ada yang subjeknya. Jadi maaf, objeknya siapa yang akan diberdayakan, yang akan kita abdikan. Itu harus jelas. Sehingga harus ada mitra. Nah, bentuk mitra ini membuktikan bahwa kita punya mitra atau tidak, itu harus ada surat pernyataan kesediaan mitra. Nah, harus ada surat kesediaan mitra. Nah, itu ya, itu harus ada surat kesediaan mitra. Terus selanjutnya, nah ini kita masuk ke sistematika ya. Ini ada halaman sampul. Ini sama, perhatikan kalau yang pembedanya lagi ya, kalau kewirausahaan tadi lebih ke arah bagaimana peluangnya, bagaimana produknya layak atau tidak. Di bab 2 tadi ada bagaimana potensi sumber daya alamnya, peluang usaha, peluang pasarnya bagaimana. Maka berbeda dengan PKM pengabdian. Bab 1 pendahuluan di sini ada latar belakang masalah dan profil mitra. Jadi jelaskan di situ kondisi mitra itu bagaimana. Gitu ya. Contoh kita ambil kita mau memberdayakan masyarakat petani, ya maaf masyarakat atau kelompok tani buah naga. Ini contohnya. Ya, kalian memberikan IPTEK bagaimana mengolah buah naga itu menjadi berbagai macam olahan dan olahannya itu sehat. Sehat. Ini berarti anak Fikes bisa bermitra dengan mahasiswa pertanian. Jadi mengolah buah naga dengan mahasiswa ekonomi pastinya juga bisa ya. Mengolah buah naga itu menjadi produk olahan yang macam-macam terus sehat. Kira-kira dasarnya apa latar belakangnya? Kok diberikan itu? Nah, latar belakangnya di daerah tersebut petani itu rata-rata hasil buah naganya melimpah. Nah, kalau dijual ya enggak laku, rata-rata malah dibuang kan begitu latar belakangnya, dikasih makan ke sapi lah itu. Daripada dibuang, kita berdayakan, kita ajari petani cara mengolah aneka makanan yang sehat dan bagaimana cara marketingnya bisa online dan offline. Nah, ini namanya pengabdian. Jadi kita tidak sampai ngurus masalah bagaimana ini penjualannya harganya sekian, profitnya sekian, tidak. Jadi PKM pembedanya di sana, mohon diperhatikan. Kalau pengabdian ya sudah kita memberikan IPTEK itu digunakan oleh mitra ya, sehingga mitra itu menjadi berdaya baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Itu. Ya. Terus ceritakan potret, profil dan kondisi mitra. Jadi jelaskan bahwa oh mitra tani saya itu seperti ini kondisinya. Mungkin banyak lahannya luas tapi tidak maksimal dalam mengelola hasil panen dan itu ceritakan kondisi mitra di situ. Ya, termasuk kondisi wilayah dan lain sebagainya. Selanjutnya bab 2, gambaran umum masyarakat sasaran. Nah, ini perlu diperhatikan. Di sini gambaran umum itu jelaskan secara demografi. Bagaimana kondisi masyarakat di sana. Bisa dari kondisi tempat tinggal, bisa dari mohon maaf ya, pendapatan, ya, dari tingkat pendidikan, sehingga dari gambaran uraian kondisi tadi itu kita akan menawarkan
sebuah solusi. Contoh ya, diceritakan ternyata di sana itu kondisinya begini loh. Kondisi masyarakatnya tidak paham cara mengolah buah naga yang benar. Maka solusi yang saya berikan adalah ini. Mengajari cara mengolah buah naga menjadi olahan aneka macam olahan produk unggul. Mungkin begitu. Lah itu di bab 2. Lah, ini yang perlu digarisbawahi. Dalam kegiatan atau PKM pengabdian ini hindari kegiatan penelitian. Jadi tidak boleh. Jadi nanti di PKM urusan berdasarkan survei awal, dilakukan uji begini didapatkan. Setelah dilakukan pengabdian, maka dilakukan uji kembali begini. Itu tidak boleh. Jadi pengabdian itu tidak diperkenankan uji coba. Jadi ya sudah murni dari pengamatan kondisi profil, kondisi mitra kok seperti ini. Saya akan memberdayakan melalui kegiatan ini. Ya sudah. Jadi bagaimana keberlanjutannya? Ya ini harus secara kontinu. Pemberdayaan ini harus di-kontinu. Jadi tidak bisa selesai. Nah ini tidak bisa. Jadi pemberdayaan cirinya itu harus ada keberlanjutan. Selanjutnya, ini adalah sistematika. Saya rasa sama ini. Ini adalah contoh PIMNAS para mahasiswa ya. Ini adalah pekan ilmiah mahasiswa nasional. Alhamdulillah dulu UNMUH sering meloloskan mahasiswa di tingkat nasional. Nah, baik para mahasiswa, mungkin itu adalah 2 gambaran SKIM dari PKM kewirausahaan dan PKM pengabdian. Harapannya nanti dari materi yang saya berikan, mohon segera bertindak ya, segera melakukan kegiatan. Baik, harapannya dari sini, dari materi yang sudah saya berikan, nanti setelah ini monggo segera membuat proposal, terutama bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah terpapar ya, pernah membuat proposal, bahkan pernah ikut PIMU tapi kok tidak didanai. Nah, sekarang jangan pernah ragu untuk mengusulkan kembali. Jangan pernah ragu untuk mengusulkan kembali. Nah, harapannya dari usulan-usulan yang sudah dibuat ini nanti bisa melakukan pembenahan, bisa melakukan revisi-revisi sehingga nanti proposal yang dibuat ini berkualitas dan ya kalau kita ngomong sempurna ya namanya belajar ya, tidak harus ini proposal yang dibuat ya tidak harus sempurna, tapi minimal ada proses pembelajaran dan mendekati benar. Jadi harapannya ke sana. Ya. Jadi manfaatkan waktu yang ada ini karena memang ini online ya. Kami alat kontrolnya memang agak susah ini karena online. Tapi mohon karena memang ada ketentuan satu mahasiswa harus membuat satu proposal, maka manfaatkan momen ini dengan baik. Saya berpesan itu segera membuat ya minimal judul dan latar belakang. Dari itu akan membentuk sebuah kerangka yang utuh, diawali dari itu ya. Diawali kerangka utuh, ya pada akhirnya nanti ya kita akan tahu, alah ternyata jika PKM ingin tok. Nah, begitu ya. Jadi saya berharap masing-masing mahasiswa ini timbul rasa kreatifnya sehingga menghasilkan proposal-proposal yang berkualitas. Baik, para mahasiswa peserta sosialisasi PKM, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
selamat ya ini ya, mulai berpikir, selamat bergabung dalam membuat proposal PKM. Harapannya nanti manfaatkan waktu yang sederhana ini, yang sempit ini sebaik mungkin, sehingga menghasilkan proposal-proposal yang berkualitas. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya mohon bisalah di luar forum ini, tanya jawab dan yang lainnya kami persilakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baik, tadi di video sebelumnya saya menjelaskan tentang PKM terkait penelitian. Yang selanjutnya adalah kita belajar untuk PKMT atau PKM penerapan teknologi. Nanti sharing-sharingnya bisa langsung tanya di ini ya, di bawahnya, karena ini kami upload di e-study, jadi bisa mungkin akan diterapkan forum. Nah, yang pertama yang paling kita harus perhatikan, banyak PKM yang kadang-kadang itu mahasiswa belum paham apa beda PKM 1 dengan PKM yang lain. Kalau yang lain maksudnya yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan PKM penelitian, itu fokusnya adalah pada penelitian. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, kalau sekarang ini saya akan menggambarkan atau berbagi sedikit terkait dengan PKMT atau program kreativitas mahasiswa yang penerapan teknologi. Nah, ini biasanya mahasiswa nih senang nih, karena kenapa? Berbau-bau sains. Nah, pada PKMT atau perlu diperhatikan, ini adalah kita mengenalnya dengan karakteristik ya. Jadi ada karakteristik yang perlu diperhatikan ketika kita membuat PKM. Ini panduan PKMT itu, kalau di panduan itu ada di buku 5. Jadi Anda bisa nanti setelah ini bisa membaca-baca panduan yang tahun 2020, karena yang tahun 2021 belum muncul di Belsilmawa. Jadi yang muncul masih yang tahun 2020. Mungkin bedanya apa dengan 2019, tapi ini yang paling baru, karena panduan yang 2021 juga belum muncul. Jadi insya Allah ini masih dipakai, karena sampai sekarang belum ada panduan yang terbaru. Jadi PKN penerapan teknologi. Nah, pada dasarnya PKN penerapan teknologi merupakan bantuan ilmu dan teknologi untuk mitra usaha. Jadi ini adalah mitra usaha. Program ini adalah program bantuan IPTEX untuk pengetahuan untuk mitra usaha berskala mikro atau kecil kemudian misalnya toko, industri rumahan, menengah bahkan besar, sebagai upaya peningkatan kinerja melalui keterampilan usaha, perbaikan lingkungan atau kelembagaan. Jadi intinya di sini adalah program di mana kita memberikan bantuan IPTEK. Ingat ya, garis besarnya pada IPTEK. Untuk mitra, ada mitra di sini. Baik skalanya adalah mikro, kecil, industri, pedagang kaki lima atau koperasi, menengah atau berskala besar. Nah, ini perlu diingat, menengah berskala besar sesuai persoalan kebutuhan prioritas mitra. Nah, bantuan IPTEK atau teknologi dapat berupa peningkatan mutu produk. Nah, perlu diingat. Jadi, ini bisa untuk bagaimana kita memberikan teknologi untuk mitra sehingga dia dapat meningkatkan, yang pertama adalah peningkatan produk, perbaikan proses produksi, peningkatan kapasitas produksi, pengelolaan limbah, dan sistem jaminan mutu, dan lain-lain. Yang lain-lain
atau bentuk manajerial konflik, misalnya SDM, pemasaran, pembukuan, status usaha sampai hak cipta. Nah, yang paling penting di sini harus ada mitra kerjasama dari elemen masyarakat yang akan dibantu dengan surat pernyataan kesediaan mitra. Nah, tujuannya adalah di sini, jadi sebetulnya pada PKMT ini mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan teknologi terbaru untuk mitranya, untuk usaha, misalnya untuk peningkatan mutu produksi, misalnya teknik mau punya anak teknik, misalnya punya alat apa, perbaikan produksi, peningkatan kapasitas misalnya. Kalau yang keperawatan bagaimana? Nah, ini harus mencerminkan visi dan kalau bisa mencerminkan visi dan misi prodi. Kalau yang S1 keperawatan itu adalah entrepreneur, ini cocok sekali ini. Jadi entrepreneurnya bagaimana? Misalkan membantu pada teknik usaha, untuk yang pengelolaan limbahnya, kemudian jaminan mutunya, itu bisa. Kemudian bekerja sama dengan elemen masyarakat, tujuannya adalah memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi, membangun jejaring profesional dengan dunia usaha. Ini sangat sesuai dengan visi misi program studi S1 keperawatan, yaitu terkait dengan entrepreneur. Nah, luaran yang paling penting PKMT ini adalah yang pertama adalah kemampuan kemajuan, laporan akhir, artikel, hampir sama dengan PKM tadi. Nah, laporan akhir, laporan ilmiah, laporan artikel ilmiah, laporan akhir, laporan kemajuan. Nama dosen pendamping bisa dituliskan sebagai penulis anggota atau program produk atau produk program, bisa alat, pengkangkas, perantil lunak, model. Bagi tim yang sudah mempublikasi artikelnya, maka tidak diwajibkan menulis artikel lagi, cukup melakukan relayouting artikel tanpa dan mengirimkan atau mengunggah artikel tersebut. Kemudian kriteria pengusulan, yang pertama PKMT ini sama, kelompoknya adalah mahasiswa aktif D3 dan S1, anggotanya ini yang berbeda, adalah 4-6 orang. Kalau tadi yang PKM penelitian 3 orang, kalau yang ini ada 4-6 orang, satu anggota dengan satu ketua dengan anggota 3-5 anggotanya. Ketua pengusul dan anggota harus ditulis lengkap. Bidang kajiannya tetap harus sesuai dengan bidang keilmuan ketua dan anggota dan lintas bidang yang dianjurkan. Kalau bisa berbeda prodi dalam satu PT dan beda angkatan, itu sangat disarankan. Kemudian besarnya dana yang akan diberikan yaitu antara 5 juta sampai 12 juta setengah. Penulisan halaman 10 halaman, pendahuluan sampai dengan pustaka, tidak termasuk sampul, pengesahan, daftar isi, biodata pengusul, data dosen, surat pernyataan ketua disimpan dalam bentuk PDF ya. Ketentuannya umumnya sama, jadi menggunakan Times New Roman, ukurannya 12, kemudian jarak spasi, ukuran kertas bisa dilihat di sini. Ini sistematika penulisan, halaman sampul, pengesahan, daftar isi, ringkasan maksimal 1 halaman. Pendahuluan, nah yang pertama adalah identifikasi masalah mitra yang akan diselesaikan, menjelaskan tentang iptek yang akan diterapkan. Jadi paling penting adalah iptek yang akan diterapkan seperti apa. Kemudian sesuai dengan masalah yang dialami mitra. Teknologi diterapkan, misalnya menyangkut SDM, pemasaran produksi, pembukuan, tata kelola, limbah, dan lain sebagainya. Itu merupakan yang harus dijabarkan di pendahuluan. Tinjauan pustakanya diuraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan mitra atau kebutuhan prioritas. Yang paling mendasar adalah ketepatan solusi iptek. Ini saya kasih garis merah karena di sini yang paling penting adalah memberikan
coba ketepatan solusi iptek yang diberikan kepada mitra dan solusi merupakan karya orisinil atau hasil adopsi dari pihak lain. Jadi perlu diingat ini adalah teknologi. Jadi diuraikan secara relevan. Kira-kira permasalahannya itu apa? Misalnya limbahnya pada usaha ini mengganggu lingkungan, sehingga kita harus menerapkan teknologi yang dapat mengelola limbah B3 misalnya. Itu boleh. Terus kemudian misalkan untuk usaha yang lainnya yaitu SDM-nya morat-marit misalnya. Nah, itu boleh. Jadi harus yang paling penting adalah memberikan teknologi untuk mitra. Itu kuncinya pada sistematika untuk PKMT. Metodenya, pelaksanaan diuraikan secara lengkap teknik dan cara pelaksanaan program pendidikan, konsultasi, pelatihan, rekayasa teknik sosial, pendampingan dan pengujian mutu, dan tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Jadi mau caranya bagaimana ini memberikan, sehingga prosesnya kan daring, sehingga dilakukannya bagaimana, apakah melalui misalnya pelatihan online seperti prakerja misalnya, atau konsultasi Zoominar misalnya. Itu harus dijelaskan pada metode pelaksanaan. Pendampingannya bagaimana, apakah datang atau bagaimana, itu harus jelas. Nah, pendanaan ini yang setiap PKM pendanaan yang harus diperhatikan adalah HR yang tidak boleh dan hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini perlu diperhatikan benar. Sistematika penulisan proposal hampir sama, yaitu adalah 80% itu adalah kegiatan, sedangkan untuk 20% adalah administrasi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, yang jenis pengeluaran yang pertama adalah 20-30% itu adalah alat penunjang, barang habis pakai antara 40-50, biaya perjalanan 10% itu administrasi, sedangkan jadwal itu antara 3-5 bulan disusun dalam bentuk cat. Nah, ini bedanya dengan PKMP yang tadi. Kalau PKMT yang ini ada biodata ketua, anggota, justifikasi anggaran, nomor 5 yang paling penting. Mau 5, 6, 7 itu harus jelas untuk PKMT. Harus ada surat mitra, kemudian gambaran teknologi yang akan diterapkan, dan denah lokasi mitra dari Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, jadi semuanya sudah ada di gambaran, jadi harus benar-benar dijelaskan. Selanjutnya, demikian tadi penjelasan tentang PKM dan PKMT. Jadi harapannya adalah mahasiswa mampu membuat PKM secara paripurna, ya. Baik, demikian tadi penjelasan saya. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, salam sehat semuanya. Hari ini kita akan memberikan sharing-sharing terkait dengan PKMP khususnya, tetapi saya lebih berfokus kepada PKM eksakta karena kita berada pada bidang ilmu eksakta. Jadi saya tidak menyangkut pada sosio-humaniora, tetapi lebih banyak ke eksakta. Baik, kita mulai saja ya. Seperti yang kita tahu, ada beberapa bidang pada PKM yang sudah kita kenal dengan 5 bidang PKM. Di antaranya ada PKMP atau PKM penelitian, kemudian PKM kewirausahaan, PKM teknologi, PKM pemberdayaan masyarakat, ada PKM karya cipta. Nah, itu adalah berbagai jenis-jenis PKM. Pada hari ini saya akan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memberikan sharing-sharing terkait PKM penelitian. Nah, pada dasarnya PKMP ini
atau lebih dikenal atau lebih kita fokuskan adalah pada PKMPE, merupakan program kreativitas mahasiswa yang berfokus kepada penelitian. Jadi ingat, di sini garis besarnya itu adalah penelitian. Jadi jangan berpikir untuk penelitian tapi dalamnya adalah pengabdian, tidak, karena berbeda-beda. Nanti ini Anda mau kemana? Mau ke PKM yang sifatnya adalah penelitian, ataukah PAKM yang sifatnya adalah kewirausahaan atau teknologi atau bagaimana? Nah, itu perlu dijabarkan lebih jelas. Nah, program PKM jenis penelitian ini macamnya bermacam-macam. Ada jenis penelitian yang dapat digunakan. Yang pertama adalah penelitian pengembangan atau lebih dikenal dengan development research. Nah, ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas atau menggali suatu teori yang dimiliki oleh ilmu tertentu. Biasanya ini adalah untuk penelitian dasar. Melalui penelitian-penelitian ini tercapai teknologi-teknologi baru yang pada akhirnya dikenal dengan R&D atau Research and Development. Nah, kemudian ada penelitian litbang. Penelitian litbang ini berbeda dengan penelitian pengembangan. Kalau penelitian litbang sifatnya itu adalah lanjutan dari riset pengembangan. Nah, pada riset pengembangan ini sifatnya adalah kegiatan penelitian yang mengembangkan serta memiliki kepentingan komersil. Nah, ini bedanya di situ untuk litbang. Ada penelitian komersil. Biasanya berkaitan dengan riset ilmiah yang murni, bisa pengembangan aplikasi di bidang teknologi. Kemudian ada penelitian eksploratif. Nah, ini eksploratif berbeda lagi. Kalau eksploratif ini jenis penelitian sosial biasanya. Lebih banyak di sosiohumaniora. Survei, kemudian masalah-masalah berkaitan dengan rata-rata adalah penelitian yang sifatnya survei, sumber informasi. Nah, gitu. Kemudian ada juga penelitian verifikatif atau lebih dikenal penelitian bertujuan menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya. Ini sifatnya adalah biasanya lebih pada sifat penelitian yang menguji teori. Apakah benar teorinya begini, aplikasinya begini, hasilnya begini. Nah, itu biasanya dikatakan sebagai penelitian verifikatif. Ada juga Anda mengenal dengan riset operasi. Nah, riset operasi ini adalah cabang interdisipliner dari matematika terapan. Biasanya operasional riset ini dia untuk mengetahui ke depan. Contohnya misalnya biasanya dikembangkan di teknik rata-rata atau di pengembangan program. Contohnya begini, kalau saya punya bahan A, B, C, D, kira-kira saya akan mencapai untung pada produksi berapa. Nah, itu maksudnya di situ. Itu adalah operasional riset. Ada juga riset yang sifatnya adalah pemasaran atau lebih dikenal dengan marketing riset. Ini adalah pencarian informasi yang akurat dalam bidang pemasaran yang melibatkan konsumen, pelanggan, dan publik. Contohnya biasanya ini adalah riset-riset berkaitan dengan kepuasan, kemudian bagaimana feedback, kepuasan pelanggan, tracer study, itu hubungannya dengan riset pemasaran. Nah, tujuan riset ini adalah mengidentifikasi dan menetapkan peluang dan masalah pemasaran, menciptakan, menjaga, dan evaluasi kegiatan pemasaran. Ini sangat penting ditentukan karena untuk menentukan apakah produk kita sudah dicapai pasar. Ada juga riset pasar. Riset pasar ini adalah suatu kegiatan untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh pasar. Biasanya ini adalah riset demand untuk kebutuhan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, menemukan solusi ilmiah yang tepat sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat luas. Ini perlu untuk masyarakat akademik, contohnya untuk mahasiswa, untuk masyarakat. Nah, sifatnya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan keingintahuan mahasiswa terkait dengan perencanaan misalnya dan persoalan-persoalan terkait dengan karya cipta. Kemudian
tujuannya dulu. Jadi tujuan PKMP ini adalah menumbuhkan minat ya. Nah, itu tujuannya. Nah, ruang lingkupnya, nah perlu diingat ruang lingkup ini adalah ruang lingkupnya yang pertama harus diperhatikan karena ini eksakta. Ketua peneliti dalam penelitian melakukan penelitian adalah PKMPE atau PKMPSH, yaitu salah satunya ditentukan oleh kesesuaian topik penelitian dan bidang ilmu yang didalaminya. Jadi ketuanya harus sesuai. Misalnya dari keperawatan berarti dia harus mengambil tentang eksakta. Misalkan mau perawatan dengan pertanian, boleh enggak? Boleh, enggak masalah, tetapi harus sesuai. Kemudian kelayakan dosen pendamping itu juga menentukan, karena dosennya dicantumkan kan di situ, maka kelayakan dalam kegiatan PKM ditentukan salah satunya kegiatan topik penelitian PKMP sesuai dengan bidang dosen pendamping. Ingat, jadi pemilihan dosen pendamping itu juga menentukan nantinya. Mahasiswa berasal dari bidang multidisiplin seperti perencanaan wilayah, arsitektur, pertanian dalam arti luas, dan kesehatan masyarakat. Itu masuk ke eksakta. Itu kelihatan banget bedanya dengan sosial humaniora. Kalau sosial humaniora itu rata-rata adalah biasanya ke Visipol, kemudian psikologi, itu sosial humaniora. Tapi kalau kita lebih ke arah eksakta, bisa gabung dengan anak teknik, bisa gabung dengan pertanian. Nah, luaran kegiatan. Luaran kegiatan nantinya pada laporan kegiatan ini yang dihasilkan yang pertama adalah kemajuan, kemudian laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk. Jadi perlu diingat, ada luaran akhir, kemudian ada laporan akhir, ada kemajuan dan artikel ilmiah dan produk. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan catatan untuk artikel ilmiah, luaran artikel ilmiah. Ingat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah nama dosen pendamping ditulis sebagai corresponding author di belakang, ya. Bagi artikel yang telah dipublikasi, maka terhadap artikel tersebut dilakukan relayouting sesuai dengan format PKM. Maksudnya itu kalau artikelnya pernah diterbitkan, berarti harus dilakukan proses penataan ulang untuk yang sesuai dengan panduan PKM. Penilaian terhadap artikel yang sudah dilakukan dengan mengikuti pedoman PKM tanpa memperhitungkan apakah artikel itu pernah dipublikasi pada jurnal reputasi atau tidak. Nah, tidak dilihat. Jadi penilaian tersebut tetap dilakukan mengikuti pedoman PKM. Kemudian, luarannya lagi, artikel merupakan salah satu luaran wajib yang harus diunggah tim pelaksana PKM, bukan dianggap sebagai publikasi. Ingat, ini luarannya adalah diunggah oleh tim pelaksana, ya, diunggah di tim pelaksana. Itu bukan sebagai publikasi, tapi sebagai luaran wajib. Kemudian yang keempat adalah jika ada luaran tambahan bisa berbentuk haki atau paten. Misalkan hasil dari penelitian ini membuat suatu produk, maka bisa dihakikan atau dipatenkan. Tetapi ini tidak menjadi syarat wajib, hanya menjadi luaran tambahan. Nah, kriteria pengusulan yang pertama adalah pengusul PKM merupakan kelompok mahasiswa aktif. Ingat, kelompok mahasiswa aktif berarti dia harus terdaftar di feeder atau di SIA, baik D3 maupun S1. Anggotanya terdiri dari 3 orang, hanya 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Nama pengusul, ketua dan anggota harus ditulis lengkap. Badan kajian harus sesuai bidang keilmuan ketua atau anggota. Jadi kalau keperawatan sama keperawatan mau ambil pertanian itu nggak bisa. Harus ada anak pertaniannya. Anak pertanian mau ambil keperawatan saja tanpa ada anak keperawatan juga nggak bisa. Nah, yang paling penting adalah pengusul dari prodi yang berbeda.
Kalau bisa kami sarankan dari prodi yang berbeda, misalnya dari S1 dan D3, serta dari semester yang berbeda, angkatan yang berbeda. Karena harapannya adalah sebagai bentuk memberikan warna. Jadi hasanahnya nanti akan lebih berwarna. Misalnya apakah boleh dengan prodi pertanian? Boleh. Apakah boleh dengan teknik? Boleh. Tidak masalah. Yang penting adalah beda prodi kalau bisa dan dalam satu PT. Yang paling penting adalah beda angkatan. Itu lebih diutamakan. Besarnya dana per judul itu kisarannya adalah 5 juta sampai 12 juta. Nah, jumlah halaman maksimal untuk penulisannya adalah 10 sampai dengan 10 halaman maksimal, itu mulai pendahuluan sampai dengan pustaka, tidak termasuk sampul, pengesahan, dan surat pernyataan. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan umum dulu. Ketentuan umumnya, jadi ini masuk sudah ke sistematika sebetulnya. Ketentuan umumnya yang pertama adalah harus ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman 12, berjarak 1,15 spasi, ukuran kertas A4, marginnya 4 untuk kiri, kanan, atas, bawah 3 cm. Halaman kelengkapan bisa dilihat pada panduan umum untuk penulisan. Nah, kemudian perlu saya garis bawahi, ini ada yang kelewat kayaknya, tapi saya jelaskan saja di sini. Yang pertama pada pendahuluan. Jadi pada bab pendahuluan ini berisi tentang uraian latar belakang, justifikasi ilmiah, dan permasalahan yang akan diteliti. Jadi alasannya apa? Kemudian alasannya kenapa perlu diteliti? Fenomenanya apa yang nyata untuk diteliti? Kemudian kesenjangannya apa? Nah, itu masuk ke pendahuluan. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Hal ini menguraikan temuan peneliti yang diperoleh terkait pustaka yang menjadi landasan disusunannya proposal. Tinjauan pustaka bukan kumpulan teori. Perlu diingat. Jadi pada saat Anda membuat tinjauan pustaka, ingat ya, membuat tinjauan pustaka itu bukan berisi teori. Ini biasanya yang kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang itu lupa. Kadang-kadang lupa sehingga lebih ke arah teori. Nah, ini yang salah. Jadi bukan ke arah teori. Jadi tinjauan pustaka itu merupakan acuan landasan proposal disukung berdasarkan penelitian terdahulu. Kemudian ada beberapa alur pikir. Nah, alur pikir nanti bisa, mohon maaf ini ada satu slide kayaknya yang slip, yaitu tentang yang pertama adalah tentang pendahuluan. Jadi pendahuluannya yang pertama adalah latar belakang yang berisi tentang justifikasi ilmiah, permasalahan yang akan diteliti, alasan peneliti tersebut untuk melakukan pemaparan fenomena nyata yang akan diteliti, penelitian yang pernah dilakukan, serta kesenjangannya. Nah, itu masuk di pendahuluan. Kemudian tinjauan pustakanya ini mengurai hasil temuan penelitian dari penelitian yang lalu. Jadi bukan berupa kumpulan teori. Nah, baru masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian akan diterapkan melalui tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, prosedurnya bagaimana, luarannya bagaimana, indikator yang diukur, dan tahapan pengumpulan tekniknya bagaimana, apakah menggunakan GoForm, apakah bagaimana, apalagi sekarang lebih diutamakan yang daring. Ingat, yang daring. Kemudian analisis datanya, cara penafsiran, dan juga penyimpulan hasil. Nah, bagi yang menggunakan survei agar melampirkan kuesioner lengkap. Nah, karena ini adalah sifatnya, ya, pada sistematikanya, penelitiannya. Nah, ini ingat bahwasannya di sini menggunakan
metodenya, penelitian yang akan diterapkan itu harus mencerminkan. Jadi kalau metodenya itu bagaimana, harus jelas dan detail sehingga nanti Anda bisa menggambarkan. Nah, ada juga biaya dan jadwal kegiatan. Perlu diingat bahwasanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika Anda membuat biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama adalah jumlah alokasi penggunaan dana, yaitu 80% dari dana, 80% adalah untuk kegiatan operasional. Sedangkan untuk 20% adalah kegiatan administrasi. Itu hanya 20%. Mengapa saya tekankan di sini? Penggunaan dana itu sangat menentukan. Jadi, jangan sekali-kali melebihi plafon dari 80% dan 20%. Kemudian, biaya perjalanan berbasis aktivitas lapangan. Nah, itu harus berdasarkan disusun seefisien mungkin dan seoptimal mungkin. Nah, dengan pemberitaan proses PKM berbasis daring, karena PKM yang kali ini berbasis daring, maka item-item yang tidak diperkenankan pada RAB yang pertama adalah honorarium untuk tim dosen, tim pelaksana maupun pihak ketiga itu tidak diperkenankan HR. Kemudian karena ini daring, jadi konsumsi untuk tim, dosen jika tidak ada. Pembelian atau penyewaan perangkat berupa PC, laptop, printer, kamera, handycam, sewa, peralatan dan lainnya yang lainnya itu juga tidak ada. Jika sifatnya wajib, harga besarannya tidak melebihi 1,5 juta, 1,5 juta. Penyusunan penggandaan penjilitan, ya, baik laporan kemajuan akhir juga tidak diperkenankan kecuali PTN atau PTS mewajibkan hard. Kalau memang bisa soft, silahkan soft. Paperless. Jadi semuanya sifatnya adalah soft copy. Jika memang perlu kertas, itu tidak boleh lebih dari 2 rem. Jadi cukup 2 rem. Kemudian ATK sesuai kebutuhan, nggak perlu ATK sampai 500.000, memangnya mau buka warung ATK. Kemudian perjalanan seminar keluar kota, ini tidak diperkenankan, ya, karena kenapa? Sekarang musim COVID tidak ada acara keluar. Kemudian rekapitulasi dana itu dimasukkan ke situ, itu sudah saya berikan contohnya, yaitu peralatan penunjang 20-30%, kemudian barang habis pakai 40-50%, biaya perjalanan ini tidak maksudnya perjalanan keluar kota, di dalam kota. Kalau keluar kota tidak diperkenankan. Nah, lain-lain bisa publikasi, seminar. Nah, jadwal kegiatan harus 3-5 bulan disusun dalam bar atau chat. Kira-kira Anda mau ngapain, ya. Kemudian untuk PKM PE ini lampiran-lampirannya yang pertama adalah lampiran ketua, anggota dan dosen pembimbing. Kemudian ada justifikasi anggaran kegiatan, kemudian susunan bentuknya bagaimana sudah ada di panduan. Nanti Anda akan kami kirimkan panduannya. Kemudian surat pernyataan dari ketua kegiatan.